Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 79. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di kapal perang, para peserta yang terluka terus diteleportasi keluar, membawa kabar kegagalan dan ketakutan dari lembah sarang monyet mayat bumi. Di dalam lembah, ratusan jenius justru terjebak dalam pembantaian mengerikan. Saat semua putus asa, Ye Yunfei bangkit, memanfaatkan ilusi Humiao dan kekuatan brutalnya untuk membuka jalan berdarah, merebut puluhan ribu kristal, lalu menyuruh rekan-rekannya pergi. Setelah lolos sendirian, Humiao berhasil menembus kekuatan baru, dan keduanya menyadari lembah itu menyimpan rahasia mayat iblis kuno yang jauh lebih berbahaya. Pada saat ini, meskipun Ye Yunfei telah menguasai teknik tubuh kayu kaisar biru, kedua teknik pemurnian tubuh tersebut memang dapat dikuasai secara bersamaan tanpa saling bertentangan. Teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi berfokus sepenuhnya pada peningkatan kekuatan fisik yang eksplosif dan dominan, sedangkan tubuh kaisar biru kayu jia lebih menitikberatkan pada peningkatan ketangguhan, daya tahan, serta vitalitas tubuh. Keduanya bukan hanya tidak saling meniadakan, melainkan justru saling melengkapi dengan sempurna. Memikirkan hal itu, Ye Yunfei segera mengambil keputusan untuk kembali ke lembah dan mencari mayat-mayat iblis kuno. Dalam kehidupan terlahir kembali ini, keinginan terbesarnya adalah meningkatkan kekuatan secepat mungkin dan merebut kembali tahta Kaisar Langit. Selama ada peluang, sekecil apapun, ia tidak akan melewatkannya. Selain itu, ia yakin bahwa dengan kekuatan dan kartu truf yang dimilikinya saat ini, bahkan jika ia tidak mampu membantai semua monyet mayat bumi, setidaknya ia bisa meloloskan diri tanpa cedera serius. Jika benar-benar terpojok dalam situasi hidup dan mati, ia masih bisa mengaktifkan jimat teleportasi dan mundur dengan aman. Dengan keyakinan itu, Ye Yunfei dan Humiao pun kembali menuju lembah. Baru berjalan beberapa saat, teriakan keras tiba-tiba terdengar di dekat mereka. Suara itu penuh ancaman, memerintahkan seseorang untuk menyerahkan semua kristal iblis kuno atau menghadapi kematian. Segera terdengar beberapa suara lain yang marah dan membantah, menuduh para murid klan besar merampok di jalan dan menyabotase kompetisi. Namun suara angkuh kembali terdengar, mengejek konsep keadilan dan menegaskan bahwa di dunia ini kekuatanlah yang menentukan segalanya. Mereka bahkan mengancam akan membalas dendam setelah penilaian selesai, menyeret sekte dan keluarga lawan jika perlu. Nada suaranya jelas berasal dari klan yang berpengaruh dan penuh kesombongan. Ye Yunfei sedikit terkejut mendengar bahwa ada yang terang-terangan mencuri kristal iblis kuno. Humiao pun berkomentar bahwa orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu. Namun Ye Yunfei tidak ingin membuang waktu, hanya setengah hari tersisa sebelum penilaian berakhir. Ia memutuskan untuk tidak ikut campur dan segera bergerak menuju lembah. Akan tetapi, sebelum mereka melangkah jauh, suara gemuruh keras terdengar dari kiri, sekitar 600 atau 700 meter jauhnya. Beberapa pemuda bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi dan memerintahkan mereka berhenti. Humiao tertawa kecil, menyadari bahwa meski mereka tidak berniat ikut campur, masalah justru datang sendiri. Ye Yunfei mencibir dan berhenti di tempatnya, seolah-olah dengan sengaja mengabulkan keinginan para pemuda itu. Tak lama kemudian, para pemuda itu tiba dan langsung memerintahkan agar Ye Yunfei dan Humiao menyerahkan kristal iblis kuno mereka. Namun ketika mereka mengenali wajah Ye Yunfei, keterkejutan langsung terpancar. Mereka tidak menyangka Ye Yunfei masih hidup setelah dikepung lebih dari 100.000 monyet mayat bumi di lembah. Dalam pikiran mereka, Ye Yunfei seharusnya sudah binasa. Tatapan dingin Ye Yunfei menyapu mereka ketika ia menanyakan apakah mereka benar-benar berniat merampoknya. Tanpa banyak bicara, para pemuda itu saling berpandangan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Mereka tahu tidak mungkin bisa menandingi Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei tertawa kecil, menyadari bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dalam sekejap, sosoknya muncul di depan mereka seperti hantu. Kecepatannya setidaknya 100 kali lebih cepat daripada mereka. Dengan satu gerakan tangan, ia membuat seluruh pemuda itu pingsan dan merampas semua cincin spasial mereka. Tidak ada satupun yang sempat melawan. Setelah itu, Ye Yunfei bergerak cepat ke kiri, diikuti Humiao. Dalam kurang dari 2 detik, mereka tiba di sebuah padang rumput. Di sana, lebih dari selusin pemuda mengelilingi 5 pemuda lain yang tampak ketakutan dan marah. Para pengepung terlihat sombong dan mengintimidasi. Seorang pria berjubah biru mencibir dan menghitung mundur,
mengancam kelima pemuda itu jika tidak menyerahkan kristal iblis kuno. Pria itu tidak lain adalah Chen Zigan dari klan Chen, yang memimpin anggota klannya merampok peserta lain. Tiba-tiba terdengar tawa dingin. Ye Yunfei dan Hu Miao muncul dengan kecepatan luar biasa, membuat anggota klan Chen tidak menyadari kedatangan mereka. Wajah Chen Zigan menggelap ketika mengenali Ye Yunfei. Ia terkejut bahwa Ye Yunfei masih hidup. Ye Yunfei mencibir ketika Chen Zigan mempertanyakan kelangsungan hidupnya. Ketika ditanya tentang kristal iblis kuno dari lembah, Ye Yunfei dengan santai mengeluarkan beberapa ribu kristal dari cincin spasialnya. Kristal-kristal itu melayang di udara seperti langit berbintang. Chen Zigan dan anggota klan Chen tertegun. Mereka yang telah mempertaruhkan nyawa untuk mengumpulkan kristal bahkan belum mencapai jumlah yang cukup, sehingga terpaksa merampok orang lain. Namun Ye Yunfei dengan mudah memperlihatkan ribuan kristal. Dengan tenang Ye Yunfei menyatakan bahwa itu baru sebagian kecil saja. Keterkejutan dan keserakahan semakin jelas di wajah Chen Zigan. Ia bahkan mengklaim bahwa kristal itu seharusnya milik mereka karena mereka yang memimpin penyerangan ke lembah. Ye Yunfei hanya menyebutnya idiot, lalu menyimpan kembali kristal-kristal itu. Ia memerintahkan 5 pemuda yang dikepung untuk pergi. Ketika Chen Zigan mencoba menghalangi, Hu Miao melangkah maju dan melepaskan tekanan iblis yang mengerikan. Seluruh anggota klan Chen terlempar, termasuk Chen Zigan yang mundur berkali-kali. Kelima pemuda itu berterima kasih dengan penuh kegembiraan dan segera melarikan diri. Setelah itu, Ye Yunfei mencibir dan menuntut agar anggota klan Chen menyerahkan semua kristal mereka. Ketika Chen Zigan marah dan tidak terima, Ye Yunfei menegaskan bahwa jika mereka bisa merampok orang lain, maka ia juga bisa merampok mereka. Atas perintahnya, Hu Miao segera meluncurkan ilusi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh anggota klan Chen, termasuk Chen Zigan, langsung terjebak dalam kondisi linglung. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Ye Yunfei telah merampas semua harta mereka. Kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao menghilang dengan cepat. Tak lama setelah itu, raungan marah Chen Zigan menggema, menyesali bahwa 95 kristal iblis kuno yang susah payah ia kumpulkan telah dirampas seluruhnya oleh Ye Yunfei. Beberapa saat kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao telah tiba di dekat lembah tersebut. Dari kejauhan, pemandangan yang terlihat begitu menekan hati. Langit di atas lembah dipenuhi energi iblis pekat yang hampir sepenuhnya menutupi cahaya langit, menciptakan suasana suram dan menakutkan seperti wilayah terkutuk. Ye Yunfei segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyapu area sekitar. Dengan persepsi tajamnya, ia menemukan bahwa sejumlah besar monyet mayat bumi masih aktif di dalam dan sekitar lembah. Mereka bergerak dalam formasi padat, membentuk lapisan pertahanan yang sangat ketat, seolah menjaga sesuatu yang sangat penting. Hu Miao juga melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan lembah tersebut sejenak. Setelah beberapa napas, ia menyimpulkan bahwa jika memang ada mayat iblis kuno di tempat itu, maka mereka hampir pasti tersembunyi di dasar altar. Ye Yunfei mengangguk setuju. Baginya, lokasi dengan energi iblis paling terkonsentrasi memang altar itu. Energi iblis tak berujung terus muncul dari sana, seperti mata air kegelapan yang tak pernah kering. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei memutuskan untuk melakukan perjalanan menembus ruang angkasa. Pada penyerbuan sebelumnya, ia mengikuti murid sekte besar dan menerobos secara frontal, tetapi cara itu terlalu merepotkan dan menguras tenaga. Terlebih lagi, pertempuran sengit melawan monyet mayat tanah membuatnya merasa jengkel. Kali ini ia memilih metode paling sederhana dan langsung. Hu Miao segera memasuki ramuan batin. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan menghilang tanpa suara. Beberapa saat kemudian, di dalam lembah tepat di samping altar, sosok Ye Yunfei muncul tiba-tiba. Aura iblis kuno yang sangat kaya langsung menyelimuti tubuhnya. Hu Miao keluar dari inti dalam, menatap altar dengan yakin bahwa mayat iblis kuno memang berada di bawahnya. Tanpa ragu, Ye Yunfei memutuskan menghancurkan altar. Ia mengangkat tinju dan membantingkannya ke tanah di bawah altar. Dengan kekuatan fisik mendekati 900.000 jin, pukulan itu menghasilkan dentuman mengerikan. Tanah runtuh, membentuk lubang raksasa, dan altar pun jatuh ke dalamnya. Seluruh lembah bergetar hebat, memicu kegilaan monyet mayat bumi di dalam dan di luar lembah. Tanpa menunda, Ye Yunfei dan Hu Miao melompat ke dalam lubang. Di dasar gua, terbentang sebuah istana bawah tanah. Di salah satu sudutnya terdapat 10 peti mati batu yang masing-masing memancarkan energi iblis pekat hingga berubah menjadi kabut yang mengalir seperti air. Ye Yunfei membuka salah satu peti dengan satu dorongan telapak tangan.
Di dalamnya terbaring mayat iblis bersayap dengan 2 tanduk di kepala dan tubuh tertutup rune aneh. Keduanya langsung mengenali bahwa itu adalah mayat iblis kuno dan merasa sangat gembira. Namun tiba-tiba bola cahaya abu-abu keluar dari kepala mayat tersebut, melesat ke lautan jiwa Ye Yunfei dan berubah menjadi iblis kuno yang berusaha merebut tubuhnya. Ye Yunfei menanggapinya dengan tawa dingin. Gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat meledak, menghantam iblis itu. Sisa jiwa iblis kuno langsung diliputi ketakutan karena kekuatan jiwa Ye Yunfei mengandung jejak Kaisar Langit. Dalam waktu kurang dari 1 detik, sisa jiwa itu hancur sepenuhnya. Saat itu pula kawanan monyet mayat bumi mulai melompat turun ke dalam gua. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei menyimpan ke-10 peti mati batu ke dalam menara ilusi, sementara Hu Miao kembali ke ramuan batin. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan menghilang, tidak tertarik bertarung lagi dengan makhluk yang mustahil dibasmi sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Ye Yunfei muncul di ruang terbuka dekat lembah. Hu Miao juga keluar dengan penuh kegembiraan karena mereka telah memperoleh 10 mayat iblis kuno. Ye Yunfei tertawa puas, menyebutnya sebagai panen yang melimpah. Karena waktu penilaian hanya tersisa sekitar setengah jam, mereka memutuskan untuk segera keluar. Ye Yunfei mengaktifkan jimat teleportasi. Kekuatan teleportasi yang dahsyat merobek ruang dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, ia muncul di kapal perang di luar area inti. Kapal itu sudah dipenuhi orang. Sebagian besar tampak murung, sementara sebagian kecil berseri-seri karena berhasil lulus. Wu Heishan segera berlari menghampiri dengan penuh kegembiraan. Xiao Hui juga tampak lega melihat Ye Yunfei kembali dengan selamat, sementara Yuan Dayong menyapanya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Saat penilaian hampir berakhir, para peserta terakhir mulai diteleportasi kembali, sebagian besar adalah murid sekte besar. Pangeran Tianmo, Jun Changsheng, Lu Tianyo, dan sejumlah jenius lain maju satu persatu menyerahkan kristal iblis kuno kepada tetua Dongfang. Ye Yunfei juga menyerahkan 100 kristal. Para jenius sekte besar memandangnya dengan wajah muram, karena mereka tidak menyangka Ye Yunfei masih hidup dan bahkan berhasil lulus. Seorang penjaga parubaya kemudian menanyakan jumlah kristal yang sebenarnya dimiliki Ye Yunfei. Penjaga lain ikut menunjukkan rasa penasaran, bahkan tetua Dongfang mengamati Ye Yunfei dengan saksama. Ye Yunfei memahami maksud mereka. Ia melambaikan tangan, dan ribuan kristal iblis kuno melayang rapat di udara di depannya, sekitar 4 hingga 5.000 jumlahnya. Seluruh kapal perang dipenuhi seruan terkejut. Para murid sekte besar menatap dengan tak percaya, menyadari bahwa Ye Yunfei benar-benar berhasil memperoleh kristal dari sarang monyet mayat bumi. Kedua penjaga tertawa puas, sementara tetua Dongfang tersenyum sambil terus mengangguk, jelas sangat menghargai kemampuan Ye Yunfei. Tepat pada saat itu, sekitar selusin anak muda diteleportasikan kembali ke kapal perang. Cahaya teleportasi yang berkilauan menyebar di dek kapal, lalu perlahan menghilang, memperlihatkan wajah-wajah yang kelelahan, kecewa, dan sebagian dipenuhi amarah. Salah satunya adalah Chen Zigan, seorang anak ajaib dari klan Chen. Begitu Chen Zigan berteleportasi kembali ke kapal perang, pandangannya langsung tertumbuk pada ribuan kristal iblis kuno yang melayang padat di depan Ye Yunfei. Kilauan kristal itu seperti bintang-bintang kecil yang menggantung di udara. Dalam sekejap, matanya memerah. Kemarahan yang selama ini ia tahan langsung meledak. Ia meraung marah, menuntut agar Ye Yunfei mengembalikan kristal iblis kuno miliknya. 95 kristal iblis kuno telah ia kumpulkan dengan susah payah, mempertaruhkan nyawa dan harga diri. Namun semuanya direbut oleh Ye Yunfei. Karena itu, ia gagal mengumpulkan 100 kristal iblis kuno, kehilangan kesempatan lulus, dan dikeluarkan dari Akademi Penjaga. Baru saja diteleportasi kembali, dan begitu melihat Ye Yunfei, kebencian dalam dirinya langsung menyala tanpa kendali. Ye Yunfei hanya melirik Chen Zigan sekilas, senyum dingin terlukis di sudut bibirnya. Dengan santai ia melambaikan tangan dan mengumpulkan semua kristal iblis kuno yang melayang di depannya ke dalam cincin spasial. Chen Zigan ini, yang sebelumnya memimpin anggota klannya merampas kristal iblis kuno dari para pendekar bela diri muda lainnya, kini berani membentaknya di depan umum. Ye Yunfei tentu saja mengabaikannya. Tetua Dongfang dan ketiga pria parubaya itu hanya melirik Chen Zigan dengan sedikit terkejut, tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Bagi mereka, urusan pribadi di antara para murid bukanlah sesuatu yang perlu dicampuri, selama aturan tidak dilanggar secara terang-terangan. Chen Zigan semakin marah ketika memikirkan semuanya. Sebagai salah satu anggota klan Chen yang paling berbakat, ia awalnya memiliki kesempatan besar untuk lulus ujian dengan sukses. Tanpa diduga, semuanya dihancurkan oleh Ye Yunfei.
Ledakan energi tiba-tiba muncul. Sesosok hantu raksasa berupa ular piton pemakan langit muncul dari atas kepalanya. Bayangan piton itu meraung dan menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan aura ganas. Namun Ye Yunfei hanya perlu satu pikiran untuk melepaskan inspirasi iblis. Raungan mengerikan terdengar di lautan jiwa Chen Zigan. Sesosok iblis menakutkan muncul langsung di kesadarannya dan menerjang tubuh jiwanya. Jeritan menyayat terdengar. Chen Zigan terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya seketika pucat pasi, darah merembes dari sudut mulutnya. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, Chen Zigan sama sekali tidak mampu menahan kemampuan jiwa tersebut. Saat itu, suara dingin tetua Dongfang bergema. Ia menyatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan berkonflik di tempat itu. Jika ada yang berani melanggar, ia tidak akan bersikap lunak. Ia menegaskan bahwa metode apapun boleh digunakan selama seseorang mampu mengumpulkan 100 kristal iblis kuno dan kembali, maka ia akan lulus ujian. Anak muda yang tidak berhasil hanya menunjukkan bahwa kemampuan atau keberuntungan mereka belum cukup baik. Bagi seorang praktisi bela diri, kekuatan dan keberuntungan sama-sama penting. Bahkan jika seseorang sangat kuat tetapi kurang beruntung, ia bukan tipe orang yang dibutuhkan oleh Akademi Penjaga. Karena itu, tidak ada yang perlu mengeluh. Begitu kata-kata itu selesai, tekanan tak terlihat menyebar ke seluruh kapal perang. Semua orang seolah memikul gunung di pundak mereka. Nafas mereka terasa berat, kaki hampir tak sanggup menopang tubuh. Ekspresi Chen Zigan berubah drastis. Ia tidak berani bergerak lagi. Namun tatapannya yang tertuju pada Ye Yunfei tetap dipenuhi kebencian yang dalam dan membara. Tak lama kemudian, sekelompok anak muda lainnya diteleportasikan kembali ke kapal perang. Yang mengejutkan Ye Yunfei, Qin An juga telah mengumpulkan 100 kristal iblis kuno dan berhasil lulus ujian. Waktu terus berjalan. Sampai 1 jam kemudian, tidak ada lagi yang diteleportasi kembali. Penilaian resmi berakhir. Sekitar 3.000 orang datang pada awalnya. Kini hampir 2.000 telah kembali ke kapal perang. Artinya, sekitar 1.000 orang telah meninggal dunia. Tingkat kematiannya sepertiga. Itu pun karena setiap peserta telah dibekali jimat teleportasi oleh tetua Dongfang sebelum penilaian dimulai. Jika tidak, angka kematian pasti jauh lebih tinggi. Area inti medan perang kuno memang dipenuhi monster kuat. Monyet mayat bumi hanyalah salah satu ras kuat di dalamnya. Masih ada ras-ras binatang iblis lain yang kekuatan keseluruhannya juga menakutkan. Sebagian besar kristal iblis kuno tersembunyi di sarang-sarang mereka. Mencuri 100 kristal iblis kuno dari sarang-sarang tersebut jelas bukan perkara mudah. Tetua Dongfang akhirnya berbicara perlahan, mengumumkan bahwa ujian masuk Akademi Guardian telah resmi berakhir. Total 39 anak muda lulus dan menjadi siswa resmi. Itu merupakan jumlah terbanyak dari wilayah timur dalam sejarah Akademi Guardian. Kemudian ia memerintahkan untuk kembali ke kota Bluestone. Kapal perang bergetar dan terbang menjauh. Ye Yunfei menemukan tempat yang nyaman, duduk bersila, dan memejamkan mata. Wu Heishan segera duduk di sebelahnya, sambil diam-diam melirik para wanita cantik di kapal. Yuan Dayong dan Xiao Hui juga mendekat dan duduk bersama. Xiao Hui sesekali melirik Ye Yunfei, teringat jelas adegan pertempurannya melawan monyet mayat bumi. Ia merasa telah ditipu dengan sangat parah. Ia yang semula begitu khawatir, ternyata menghadapi sosok yang luar biasa kuat. Namun justru karena itu, rasa penasarannya terhadap Ye Yunfei semakin besar. 2 hari kemudian, kapal perang kembali ke kota Bluestone. Para pemuda yang gagal segera pergi dengan wajah muram. Chen Zigan memimpin anggota klan Chen pergi tergesa-gesa. Sebelum pergi, ia menoleh dan menatap Ye Yunfei penuh kebencian. Ia sama sekali tidak memikirkan bahwa semua bermula karena dirinya sendiri yang memprovokasi lebih dulu. 39 pemuda yang lulus tetap tinggal. Tetua Dongfang menyatakan bahwa mulai saat itu mereka resmi menjadi siswa Akademi Penjaga. Para pemuda itu bersorak dalam hati. Wu Heishan bahkan begitu gembira hingga wajahnya memerah, bergumam bahwa hidupnya telah berubah. Yuan Dayong kembali mengucapkan terima kasih kepada Ye Yunfei. Tanpa bantuan Ye Yunfei, ia dan saudara perempuannya tidak mungkin lulus. Tetua Dongfang kemudian membagikan token identitas kepada mereka. Token putih itu melayang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di depan masing-masing. Ia menegaskan bahwa mulai saat ini kata-kata dan tindakan mereka mewakili wajah Akademi Guardian. Mereka tidak boleh mempermalukan Akademi. Token itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi diri, menjadi pencegah,
bahkan merekam musuh jika ada yang berani menyerang. Ia memberi waktu 2 bulan bagi mereka untuk mengurus urusan pribadi sebelum dikirim ke Zhongzhou. Tidak ada yang tahu kapan mereka bisa kembali. Akhirnya, Tetua Dongfang melambaikan tangan dan membubarkan mereka. Sebuah babak baru pun resmi dimulai. Setelah mendengar kata-kata Tetua Dongfang, ke-39 pemuda itu segera mengucapkan selamat tinggal dengan penuh hormat, lalu satu persatu meninggalkan kapal perang. Langkah mereka terasa ringan, hati mereka dipenuhi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Para pemuda yang berhasil lulus ujian dan menjadi peserta pelatihan resmi tersebut semuanya sangat bersemangat. Mereka tidak sabar untuk kembali ke keluarga, sekte, dan tanah asal masing-masing, membawa kabar baik yang akan mengubah nasib mereka. Di antara mereka, Xiao Hui melangkah maju lebih dulu. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Tetua Dongfang, menunjukkan rasa hormat seorang murid kepada gurunya. Tetua Dongfang menatapnya dengan senyum lembut dan penuh kepuasan. Ia mempersilakan Xiao Hui kembali, memanfaatkan 2 bulan ke depan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dalam hati Tetua Dongfang, kepuasan itu semakin besar. Fisik Phoenix sejati adalah keberadaan yang sangat langka. Begitu garis keturunan tersebut sepenuhnya terbangkitkan, masa depan Xiao Hui hampir tidak memiliki batas. Setelah itu, Xiao Hui berjalan mendekati Yunfei. Suaranya terdengar lembut dan sedikit enggan ketika berpamitan, menyampaikan bahwa mereka akan bertemu kembali 2 bulan kemudian. Yuan Dayong juga maju dan mengikuti jejak saudara perempuannya, menyampaikan salam perpisahan dengan penuh rasa terima kasih. Kedua saudara itu kemudian meninggalkan kapal perang bersama-sama. Wu Heishan menyusul. Ia menghampiri Ye Yunfei dengan wajah penuh kegembiraan, menyatakan bahwa ia akan pulang lebih dulu untuk memberitahu kakeknya kabar baik ini, karena kakeknya pasti akan sangat bahagia. Setelah menyapa, ia segera pergi tanpa menunda. Tepat ketika Ye Yunfei hendak turun dari kapal perang, suara Tetua Dongfang tiba-tiba memanggilnya untuk menunggu sebentar. Ye Yunfei pun menghentikan langkahnya dan menoleh. Tetua Dongfang kemudian menyampaikan kebutuhannya akan sejumlah besar kristal iblis kuno. Ia berharap dapat memperoleh sebanyak mungkin kristal yang dimiliki Ye Yunfei, namun menegaskan bahwa ia tidak berniat merampas. Ia bersedia menukarnya dengan berbagai harta. Dengan lambaian tangan, berbagai harta karun muncul di udara. Terdapat ramuan, artefak magis, kristal energi, buku panduan kultivasi di atas lempengan giok, serta berbagai material langka dan berharga lainnya yang memancarkan aura menggoda. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu menanyakan mengapa Tetua Dongfang tidak pergi sendiri ke area inti medan perang kuno untuk mengambil kristal tersebut. Dengan kemampuan Tetua Dongfang, seharusnya tidak ada masalah. Tetua Dongfang menjelaskan bahwa ia tidak dapat memasuki area inti tersebut. Seorang ahli terkemuka dari ras iblis kuno pernah tewas di sana. Jika ia memaksa masuk, sisa jiwa ahli tersebut akan terbangkitkan dan memicu perang mengerikan yang bahkan dirinya tidak mampu menangkan. Hanya para junior yang memasuki area itu yang tidak memicu reaksi tersebut. Mendengar penjelasan itu, Ye Yunfei tiba-tiba memahami banyak hal. Area inti medan perang kuno jelas menyimpan rahasia besar yang belum dapat ia jelajahi sepenuhnya. Ye Yunfei kemudian menebak tujuan Tetua Dongfang mengumpulkan kristal tersebut, yakni untuk memurnikan inti iblis 3 harta karun api. Pertanyaan itu membuat Tetua Dongfang sangat terkejut. Ye Yunfei bahkan menyatakan bahwa kebutuhan kristal dalam jumlah besar menunjukkan kurangnya keyakinan dalam proses pemurnian, sehingga keberhasilan masih belum pasti. Penjelasan itu benar-benar akurat. Tetua Dongfang hampir melompat karena kegembiraan. Ketiga penjaga di sampingnya juga menatap Ye Yunfei dengan penuh keterkejutan. Tanpa banyak bicara, Ye Yunfei mengeluarkan 10.000 kristal iblis kuno dari cincin spasialnya. Kristal-kristal itu melayang pada di udara seperti lautan cahaya. Tetua Dongfang dan ketiga penjaga terhormat tidak mampu menahan keterkejutan mereka. Bagi kebanyakan pemuda, mengumpulkan 100 kristal saja sudah hampir mustahil. Namun Ye Yunfei ternyata memiliki puluhan ribu. Ketiga penjaga hanya bisa saling menatap dengan senyum kecut. Tatapan Tetua Dongfang terhadap Ye Yunfei semakin dipenuhi penghargaan. Namun Ye Yunfei menyatakan bahwa ia memiliki satu permintaan. Ia meminta agar Akademi Penjaga menjamin keselamatan keluarga Ye dan sekte Tianyuan. Tanpa ragu, Tetua Dongfang menyetujui permintaan tersebut, menjelaskan bahwa Akademi memang memiliki tradisi melindungi keluarga para muridnya. Salah satu penjaga juga secara langsung berjanji akan menjaga keselamatan mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, Ye Yunfei pun berpamitan, turun dari kapal perang, dan menghilang ke kejauhan. Setelah ia pergi,
salah satu penjaga bertanya kepada Tetua Dongfang tentang penilaian terhadap Ye Yunfei. Tetua Dongfang menghela napas panjang, mengakui bahwa pemuda itu terlalu misterius dan sulit dipahami. Namun ia yakin Akademi Penjaga mungkin telah merekrut seorang jenius luar biasa. Penjaga lain tertawa terbahak-bahak, merasa penilaian mereka terhadap Ye Yunfei tidak salah. Setelah meninggalkan kapal perang, Ye Yunfei mengeluarkan perahu terbang, memasuki kabin, dan berangkat menuju ke Kekaisaran Qin. Tak lama kemudian, hasil penilaian Akademi Penjaga menyebar ke seluruh wilayah timur. 39 pemuda yang lulus langsung menjadi pusat perhatian. Hampir setengah berasal dari sekte dan klan terkemuka, sementara sisanya berasal dari pasukan kelas 2 atau 3, bahkan beberapa dari latar belakang sederhana. Semua yang lulus disambut bak pahlawan. Di klan Yuan, seorang pria tua tinggi dengan rambut putih sebahu tertawa terbahak-bahak karena dua anggota klannya berhasil menjadi murid Akademi Penjaga. Ia memuji Xiao Hui dan Yuan Dayong dengan bangga. Di tempat lain, seorang pria tua berjubah kuning mengelus kepala Wu Heishan dengan penuh kegembiraan, menyatakan bahwa cucunya akhirnya menjadi orang sukses. Wu Heishan membalas dengan sikap angkuh, mengklaim bahwa ini baru permulaan dan suatu hari ia akan menikahi semua wanita cantik dari sekte dan klan besar. Namun pernyataan itu langsung dibalas dengan tamparan di belakang kepala. Pria tua berjubah kuning itu mengomel panjang, menegaskan bahwa sebagai murid Akademi Penjaga, Wu Heishan seharusnya memiliki ambisi lebih besar daripada sekadar memikirkan wanita cantik, karena tidak ada pahlawan sejati yang menghabiskan hidupnya dalam hubungan asmara yang rumit. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.